Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah pemrograman 2 atau algoritma dan struktur data. Pekan lalu kita udah bahas tentang pengenalan apa sih algoritma dan struktur data itu. Nah, di pekan ini saya akan mencoba membahas tentang struktur data yang paling sederhana gitu ya. Biar kita itu belajar gitu bagaimana macam-macam struktur data pada komputer. Yang kita bahas hari ini adalah single linked list. Sebelum membahas tentang single linked list, kita flashback dulu sebentar ke pemrograman 1 tentang bagaimana sih kita menyimpan data pada komputer. Ini biar nggak tiba-tiba datang linked list gitu ya, kita preview dikit. Nah, sewaktu kita kuliah pemrograman 1, yang paling basic banget adalah kita belajar tentang variabel. Jadi pas awal-awal praktikum dulu nih, kita itu belajar tentang menggunakan variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data pada memori saat komputer menjalankan program. Nah, dalam variabel itu ada apa aja? Dalam variabel itu ada tipe data. Ini harus hafal ya, integer, long, double, char, string. Harus kalian hafal dan kalian harus tahu penggunaannya kayak gimana. Kemudian ada yang namanya nama variabel. Selain nama, ada nilainya, kemudian ada alamat memori. Kalau kita ingin mengakses alamat memori, kita dapat menyimpan ke dalam variabel bertipe pointer. Nah, ini contoh codingan sederhana tentang variabel. Di sini saya pakai printf dan scanf. Dulu pas di pemrograman 1 kan kita seringnya pakai cin ya. Langsung aja cin h gitu. Tapi dulu pas saya pertama kali belajar programming itu, saya pakai scanf. Karena kenapa? Dulu pas belajar programming itu tujuannya biar saya tuh hafal gitu loh. Tipe data itu adanya apa aja dan kemudian masukin nilainya itu langsung akses alamat memorinya pakai kayak gini. Dan h itu artinya variabel yang ada di sini, yang dimasukkan di sini itu disimpan di dalam age gitu. Jadi kan kita printf enter your age, kemudian si user itu masukkan umurnya berapa. Nah, si umur ini ditampung sama perintah scanf ini. Scanf %d itu artinya dia menyeken atau dia meminta data bertipe integer. Jadi kalau misalnya datanya itu yang diterima bertipe integer, maka dia akan langsung melempar ke variabel bernama age. Kayak gitu. Kalau yang di scan itu bukan integer, maka dia akan error. Kemudian kalau misalnya kalian udah libur semester dan lupa bagaimana cara menggunakan variabel, kalian bisa belajar lagi. Ini setiap variabel ya maksudnya. Nah, setiap variabel itu memiliki apa? Kalau kalian perlu googling, kalian harus googling bagaimana cara inisialisasi. Kemudian bagaimana cara deklarasi. Inisialisasi itu maksudnya mengisi nilai awal, kemudian deklarasi itu maksudnya membuat variabel, kemudian ada manipulasi. Manipulasi itu artinya mengubah nilai atau data yang ada dalam variabel. Jadi kalau kalian pengen belajar tentang variabel karena misalnya lupa, kalian perlu merefresh tentang 3 hal ini. Kayak gitu. Kemudian setelah kita belajar tentang variabel, kita naik lagi. Kita belajar tentang yang namanya array. Array itu apa sih? Array itu sebenarnya adalah konsep. Jadi hampir semua bahasa pemrograman itu punya array. Ditujukan untuk apa? Kalau kita itu
ngoding gitu ya, nyimpen data. Misalnya kita itu cuma nyimpen satu umur, kita bisa nyimpen dalam variabel integer age gitu aja. Misalnya umurnya 20 tahun. Tapi kalau misalnya yang disimpan itu ada 5 data, kita mungkin kepikir bakal kayak gini. Integer age 2, integer age 3. Kalau kayak gini kan ribet ya. Nah, misalnya age-nya itu ada 100, lah kita apakah harus bikin variabel sejumlah 100? Nggak kayak gitu. Jadi, bahasa pemrograman itu menyediakan solusi dengan cara kayak gini. Jadi kita itu bisa menyimpan data dalam blok memori yang lokasinya berurutan. Jadi misalnya kayak gini ya. Kita nyimpen age 20, kemudian kita nyimpen 30, kita nyimpen 50. Ini berurutan. Jadi kalau misalnya ini lokasinya itu alamat memorinya itu ada di 52 misalnya, ini ada di 53, ini ada di 54 alamat, dan seterusnya. Nah, kalau pakai cara kayak gini, kita itu nggak usah bikin variabel h1, h2, h3, kita cukup bikin variabelnya aja integer age, kemudian ukuran memori yang kita pesan ada berapa. Jadi misalnya kita itu memesan, ini kan 3 ya, maka kita bisa memesan 3 buah. Kayak gitu. Kemudian si age-nya ini, cara ngaksesnya kita bisa akses pakai indeks. Age indeks ke 0 misalnya. Kemudian ada age indeks ke 1. Kemudian ada age indeks ke 3 sama dengan 50 misalnya. Sama dengan indeks kedua ya. Karena dia dimulai dari 0. Jadi kayak gini. Itu sebenarnya array. Jadi array itu adalah jenis variabel yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Jadi tipe datanya nggak boleh beda. Kemudian data itu disimpan dalam nama yang sama. Tapi kalau dalam memori, si array ini memesan beberapa blok memori untuk menyimpan data tersebut sehingga kita bisa mengakses by index. Data pertama indeksnya ke 0, data kedua indeksnya ke 1, data ketiga indeksnya ke 2, dan seterusnya. Kalau misal kita lupa bagaimana cara memperlakukan array dalam pemrograman, kita juga bisa nyari gitu. Setiap array itu memiliki apa aja sih? Kita harus nyari inisialisasi, deklarasi, manipulasi, dan cara akses setiap elemen. Kemudian, kalau misalnya kita itu merasa perlu belajar tentang array 2 dimensi, kalian juga bisa nyari materi tentang array 2 dimensi, dan yang kalian cari adalah tentang ininya. Inisialisasi, deklarasi, manipulasi, dan cara akses setiap elemen. Karena kan kadang kalau kita belajar mandiri itu kita bingung yang harus dipelajarin itu apa sih gitu. Nah, ini yang harus kalian pelajarin. Kemudian setelah array, ya Allah, bentar. Kemudian setelah array, kita naik lagi ke struct. Maaf ya kalau misalnya slide-nya itu agak berantakan. Saya lupa meriksa ulang gitu sebelum bikin presentasi.
Nah, kita lanjut ya. Setelah kita belajar tentang array, kita naik lagi, kita belajar tentang struct. Struct itu gunanya apa? Jadi, misalnya nih, kita itu harus menyimpan data berkaitan dengan mahasiswa. Mahasiswa itu punya nama, kemudian punya NRP, kemudian punya angkatan. Kalau misalnya mahasiswanya itu cuma satu, kita tinggal kayak gini, string nama mahasiswa gitu ya. Kemudian kita tinggal bikin string NRP mahasiswa. Kemudian kita bikin string angkatan mahasiswa. Nah, kalau misal mahasiswanya itu ada 1000, apakah kita juga akan mendeklarasikan 3 variabel ini 1000 kali? Itu kan sangat tidak efisien, maka bahasa pemrograman itu menyiapkan satu konsep lagi yang namanya struct. Jadi struct itu digunakan untuk membungkus variabel-variabel yang berkaitan menjadi satu variabel yang lebih besar. Jadi kayak gitu. Nah, dalam struct itu ada apa aja? Dalam struct ada nama struct, kemudian ada elemen struct. Elemen itu ini. Jadi ini nama struct-nya, struct mahasiswa. Kemudian ini elemen-elemennya. Dalam mahasiswa itu ada apa aja? Kemudian ada data yang tersimpan di dalam setiap elemen struct. Kemudian ada nama variabelnya juga. Jadi setelah kita itu mendeklar struct bertipe mahasiswa, kita itu perlu bikin ini. Jadi kalau kita nyimpen data mahasiswa, kita perlu deklarasi ini lagi. Mahasiswa NRP 1. Berarti kita punya struct mahasiswa dengan nama struct-nya NRP 1. Struct ini juga bisa dibikin bertipe array kayak gini. Kemudian cara akses elemennya bisa kayak gini. Jadi namanya NRP1, kemudian di dot nama sama dengan isinya apa. Kalau misalnya kalian lupa tentang struct, lagi-lagi misalnya kita googling, yang perlu kita cari adalah inisialisasi struct, kemudian deklarasi struct, kemudian manipulasi struct, dan sebagainya. Kayak gitu. Terakhir, di pemrograman 1 kita belajar tentang pointer. Pointer apa? Pointer adalah tipe data yang menyimpan alamat dari sebuah variabel. Apa saja yang ada pada variabel bertipe pointer? Yang jelas ada tipe data, nama, kemudian data. Datanya ini adalah berisi alamat dari sebuah variabel yang lain. Kalau kita lupa, kita juga perlu belajar tentang inisialisasi, deklarasi, dan manipulasi. Cara deklarasi pointer ya kayak gini. Jadi kita umumnya itu pakai kayak gini. Ya harus selalu pakai bintang sih, cuman namanya itu biasanya P kemudian diikuti nama variabel yang ditunjuk alamatnya. Jadi kalau misalnya kita itu pengen bikin variabel pointer yang nyimpen alamat dari umur, kita bikinnya adalah P umur. Jadi jangan pumur ya, bacanya bingung nanti kamu. Jadi biasakan kalau misalnya kayak gini, kita bikin variabel pointer namanya P umur gitu. Terus kemudian kalau pengen ngisi nilainya, P umur ini diisi dengan alamat dari umur. Kayak gitu. Kenapa sih kita harus belajar bagaimana cara mengakses alamat elemen dari variabel? Kan saya ngoding itu cuman ngerubah isi variabelnya, nggak perlu tahu alamatnya itu disimpan di mana. Itu urusannya komputernya gitu. Kenapa? Ya mungkin pas di programming 1 kita belum nemuin case di mana kita perlu nyimpen alamat dari sebuah variabel.
Di pemrograman 2 ini kita bakal ketemu banyak kasus yang kita itu butuh menyimpan alamat dari variabel lain ke dalam sebuah pointer untuk kita gunakan. Jadi di programming 2 ini, modal dasarnya kalian adalah kalian harus bisa bikin fungsi, kemudian kalian bisa bikin pointer, dan kalian bisa bikin struct. 3 hal itu harus kalian kuasai. Kalau kalian sudah menguasai 3 hal itu, insya Allah programming 2 kalian aman gitu ya. Nah, di programming 2 ini kita kenal 2 jenis tipe data. Yang pertama adalah tipe data yang didefinisikan sistem, atau kita juga bisa nyebut tipe data primitif. Tipe data primitif adalah tipe data yang sudah didefinisikan oleh bahasa pemrograman. Jadi kayak Java, C++ itu punya tipe data yang default kayak integer, float, string, char, dan kawan-kawan. Kemudian ada tipe data yang user defined atau didefinisikan oleh user, didefinisikan oleh programmer. Atau kalau kita nyari di Google, kita juga bisa nyebut dengan abstract data types. Tipe data abstrak atau abstract data types adalah tipe data yang didefinisikan oleh user atau pengguna atau programmer. Contohnya adalah struct. Struct itu kan kita ngedefine sendiri isinya itu ada apa, kemudian namanya apa. Itu namanya user defined data types. Nah, struktur data adalah tiba-tiba struktur data. Jadi gitu, setelah kita bahas jenis tipe data, kita langsung ke struktur data. Apa sih struktur data itu? Struktur data adalah cara khusus untuk mengatur dan menyimpan data di komputer sedemikian rupa sehingga kita dapat melakukan operasi pada data yang disimpan dengan lebih efisien. Jadi kita kenal struktur data apa aja nanti. Ada linear struktur data kayak gini. Ini linear struktur data lurus. Kemudian ada tree. Ini tidak linear ya, kayak gini ya. Bisa juga anaknya itu 3 kayak gini. Ini namanya tree. Kemudian ada yang namanya graph. Kalau kemarin di programming 1 kalian dapat soal ini, saya nggak tahu kalian ingat atau enggak. Kalau dalam graf itu ada yang namanya vertex, kemudian garis yang menghubungkan ini namanya edge. Kayak gini. Kemudian ada lagi yang namanya stack atau tumpukan. Jadi kalau kita naruh data kayak gini, data yang di atas itu diambil duluan. Atau kita juga bisa nyebutnya last in, first out. Berangkat belakangan, pulang duluan, kayak gitu, itu namanya stack. Kemudian ada yang namanya stack. Kemudian ada yang namanya queue atau antrian. Jadi yang masuk terakhir akan keluar terakhir. Atau kita nyebut FIFO atau first in, first out. Kita akan belajar ini nanti, tapi yang pertama kali kita pelajari adalah yang linear ini. Struktur data linear. Kayak gini. Gimana sih contoh penggunaan struktur data linear? Jadi misalnya kita kan pas di programming 1 terakhir-terakhir itu saya nyuruh kalian baca
file txt gitu ya. Nanti kalau kalian jadi programmer beneran, kalian akan banyak nemu case kayak gini. Jadi kalian harus baca data dari file txt. Ini misalnya datanya tuh kayak gini. Saya punya data player namanya Alda, skornya 250. Kemudian Hilwa skornya 500, kemudian ada Inten skornya 750. Nah, kemudian ini kan kita proses nih kalau dalam ini. Jadi teksnya ini kita proses, kita rubah jadi struct. Struct-nya punya nama, punya skor. Kalau datanya banyak, kita bisa bikin array of struct. Tapi, seringkali ketika kita berurusan dengan data seperti ini, data yang dikasih itu ukurannya itu nggak tentu. Kadang ada file yang isinya itu 100 nama, kadang ada file yang isinya 20 nama, kadang ada file yang isinya 10.000 nama gitu ya. Nah, kayak gitu kan nggak tentu gitu isinya. Sebelum kita kenal yang namanya linked list atau struktur data linear, kasus kayak gini itu biasanya kita selesaikan dengan array. Array itu kan ukurannya fix ya, jadi kita harus ngedefine ukurannya berapa gitu. Jadi misalnya ukuran maksimal 10.000 gitu. Data yang boleh masuk ukuran maksimalnya 10.000. Tapi gimana kalau misalnya data yang masuk itu ada 100, berarti kita punya 9.900 memori yang dia itu dipesan tapi nggak kepake, sia-sia, dan akhirnya cuman beratin memori aja. Akhirnya kita punya solusi biar ukurannya bisa dinamis pakai struktur data linear tadi. Jadi kita punya Alda 250, kemudian kita punya Hilwa 500, kemudian kita punya Inten 750. Ini kan kita ngedeclare datanya itu satu-satu ya, jadi dia letaknya dia di memori komputer ini random banget gitu, sesukanya komputer ada di mana. Nah, kalau kayak gini kita ngaksesnya akan ribet, maka dari itu kita perlu yang namanya pointer untuk menghubungkan datanya Alda dengan datanya Hilwa, menghubungkan datanya Hilwa dengan datanya Inten. Jadi ketika kita bikin struct, misalnya kita bikin struct namanya player. Dalam player kita punya namanya nama, string nama. Kemudian kita punya integer score. Kemudian baru deh kita pakai pointer untuk menghubungkan antara satu data dengan data yang lain. Ini si Hilwa ini next to Alda gitu ya. Kemudian si Inten itu next to Hilwa. Jadi kita perlu bikin variabel pointer bertipe player namanya next atau pNext. pNext ini artinya pointer yang menunjuk ke alamat variabel yang ada setelahnya. Jadi kalau misalnya setelah Alda kita nyimpen Hilwa, maka si pNext ini nunjuk ke alamatnya Hilwa. Setelah Hilwa kita nyimpen ke Inten. Nah, setelah itu si Hilwa ini pNext-nya isinya alamatnya Inten. Ini salah satu case di mana kita itu butuh pointer untuk menyimpan alamat dari variabel.
kayak gitu. Nah, itu tadi namanya single linked list. Jadi single linked list itu kayak gini. Ada variabel berhubungan satu sama lain, kita cuma pakai pointer next. Apakah kita punya linked list selain single linked list? Ada yang namanya double linked list. Kalau double linked list itu kayak gini. Kalau single linked list tadi cuman punya pnext, double linked list punya pnext sama pasangannya next ada pref. Jadi kalau misalnya ini tadi siapa aja, Alda, Hilwa, kemudian ada ini Intan, kemudian ada Alda, Hilwa lagi, kemudian ada ini. Nah, si Hilwa ini selain nyimpen alamatnya Intan di pointer pnext, dia juga nyimpen alamatnya Alda di pointer ppref. Nah, gimana kalau kasusnya kayak si Intan ini, dia nggak punya next lagi, maka pnext-nya Intan bisa kita isi dengan null. Artinya dia itu tidak menunjuk ke variabel manapun. Kayak gitu. Itu adalah single linked list. Apa aja yang perlu kita pelajari berkaitan dengan linked list? Kalau di tipe data yang didefinisikan oleh komputer, itu kan sudah ada fungsi-fungsi default untuk mengoperasikan. Kalian sendiri pas belajar string itu kan banyak banget ya fungsi yang disediakan oleh bahasa C++ untuk mengolah string. Nah, kalau kalau misalnya linked list itu adalah tipe data yang kita definisikan sendiri. Akhirnya kita juga harus menyediakan fungsi-fungsi agar linked list ini bisa kita operasikan dengan baik. Fungsi apa aja yang harus kita sediakan? Yang pertama kita harus menyediakan inisialisasi, deklarasi, dan yang terakhir manipulasi. Manipulasi ini ada banyak. Yang pertama itu isEmpty. IsEmpty itu untuk mengecek apakah dalam memori itu sudah ada linked list atau belum. Kalau ada berarti kita tinggal menambahkan data baru. Kalau misalnya belum ada, kita create linked list. Kemudian kita juga harus membuat fungsi untuk penambahan data, penghapusan data, cetak data, pengurutan data, dan pencarian data. Ini semuanya harus kita yang bikin. Ini nanti masuk ke tugas praktikum minggu ini dan minggu depan kita cicil gitu ya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja linked list gitu. Nah, nanti di praktikum saya ngajarin kalian buat ngoding dikit, terus kemudian kalian lanjutin gitu. Jadi sebenarnya di internet itu ada banyak sekali sih codingan langsung jadi untuk linked list. Tapi untuk mata kuliah ini kalian harus ngoding sendiri, karena kalau nggak ngoding sendiri kalian nggak tahu cara kerjanya linked list. Jadi kalau misal kalian kerja, kalian jadinya repot karena nggak tahu basicnya. Oke, kita langsung ke yang pertama, inisialisasi. Jadi inisialisasi itu gunanya adalah untuk menyiapkan linked list. Kita punya kayak gini ya, linked list itu gini kan. Saya dari tadi nyebut namanya Alda, Hilwa, sama Inten ya, minggu depan kita ganti nyebut yang lain. Ingatnya itu masih. 'An. 'Oke, jadi gini. 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 'Oke,
Kemudian kita punya si Alda ini kan dia ada di depan, jadi si Alda ini kita sebut dengan head atau kepala. Si Inten ini ada di belakang, kita sebut dengan tail. Nanti kalau misalnya ada data baru, misalnya ada datanya Trisha, maka tailnya ini pindah ke Trisha. Kemudian misalnya di depan ada data baru, depannya Alda misalnya ada siapa, Endah gitu ya. Maka headnya ini pindah ke Endah, kayak gitu. Kenapa kita perlu punya head atau tail? Ini untuk memudahkan kita kalau mau mengakses elemen-elemen data dari dari linked list. Nah, di awal kan belum ada data sama sekali, jadi kita perlu bikin fungsi void inisialisasi. Inisialisasi itu untuk menyiapkan linked list. Tipenya dia void karena tidak butuh return value. Kemudian, dalam inisialisasi itu isinya apa? Isinya adalah head sama dengan null. Jadi headnya itu belum ada, kemudian tail sama dengan null. Kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian bikin fungsi main, kalian bikin biasanya kan include gini ya, include apa gitu. Kemudian kalian bikin variabel global. Ini struct misalnya, struct player. Kayak gini. Kalian langsung aja bikin head, kemudian tail. Kemudian kalian bikin ini, fungsi void inisialisasi. Langsung ditulis isinya apa, kemudian baru deh di sini ada main. Kayak gini. Jadi kalian bikin struct-nya dulu, kemudian kalian declare head sama tail. Head ini untuk nyimpen variabel yang ada di depan, kemudian tail ini untuk yang ada di belakang. Kemudian kita juga harus bikin fungsi isEmpty. isEmpty ini untuk mengecek apakah sudah ada data di memori si isEmpty ini bertipe boolean. Boolean isEmpty. Kalau dia masih empty berarti dia true. Kalau dia sudah ada isinya berarti dia false. Nah, kemudian if head sama dengan null dan tail sama dengan null, ini artinya head sama tail itu sama-sama nggak ada, maka dia return true. Else false, kayak gini. Return false. Artinya apa? Kalau misalnya headnya masih null dan tailnya masih null, berarti dia kosong. Kalau misalnya salah satu atau salah duanya ada isinya, maka dia tidak empty lagi. Maka dia nge-return false. Nah, setelah kita punya inisialisasi, kemudian kita punya isEmpty, kita harus bikin fungsi at first atau menambahkan di depan. Jadi misalnya kita punya si ini tadi, kayak gini ya, kita punya ini
headnya ada di Alda, tailnya ada di Inten. Kemudian misalnya kita punya new data namanya Endah gini. Nah, gimana caranya? Yang pertama yang jelas kita harus panggil fungsi isEmpty dulu. If isEmpty sama dengan true, artinya masih empty, maka si Endah ini langsung bisa ditambahkan. Head sama dengan Endah. Atau sebenarnya nanti kalau kita implementasi di C++, si Endah ini maksudnya new data gini sih. Tapi kalau sudah tidak empty lagi, else, yang kita lakukan adalah kita langsung nulis new data atau biar gampang saya masih pakai namanya Endah aja ya. Endah dot next sama dengan Alda. Kayak gini. Jadi kita bikin pointer yang menghubungkan Endah sama Alda. Endah dot next sama dengan Alda. Dengan adanya ini berarti kita bikin panah ini yang menghubungkan Endah sama Alda. Nah, kemudian headnya kita pindah ke Endah. Kenapa harus kayak gitu? Ya biar si headnya ini tetap ada di depan. Jadi kita tulis kayak gini, head atau kepala sama dengan Endah. Kayak gini. Itu caranya kalau kita pengen menambahkan data di depan. Jadi yang harus diingat-ingat adalah kalian kalian bikin penghubung dulu antara datanya Endah dengan datanya, jangan pakai Alda sih, di sini kita pakai head ya, maksudnya Endah.next sama dengan head, gini. Jadi yang pertama kali kita bikin adalah penghubung ini. Setelah penghubung dibikin, baru posisi kepalanya dipindah ke data yang baru. Jadi Endah.next adalah head. Kemudian head sama dengan Endah, kayak gitu. Kemudian ada yang namanya atlas. Misalnya tadi kan sudah gini ya, Endah, Alda, kemudian ada Inten, kemudian ada yang namanya, sudah sih Inten dulu sih. Ini saya Ctrl Z, nggak bisa. Jadi ini kayak gini dulu. Terakhir Inten ya. Next-nya Inten 0. Kita kasih ini head-nya Endah, tail-nya Inten. Kemudian ada data baru datang nih, namanya si Trisha gitu. Gimana cara kita menambahkan Trisha di belakang? Caranya kayak tadi. Yang pertama jelas kita cek if isEmpty dulu. Sama dengan true, maka dia langsung aja Trisha ini ada yang mungkin di yang tadi ada yang kelewat ya. Jadi kalau isEmpty-nya true, maka head sama tail-nya kita definisikan sebagai data baru ini, Trisha. Kayak gini. Kemudian kalau ternyata false, maka kita yang pertama, apa tadi? Kita menghubungkan si tail dengan data baru. Tail.next sama dengan Trisha. Kemudian
tail sama dengan Trisha, gini. Jadi caranya kayak gitu. Yang pertama, kita bikin pointer yang menghubungkan antara tail atau si intern ini dengan Trisha. Kemudian kita menggeser posisinya tail ke Trisha, kayak gini. Dari sini semoga dapat dipahami ya. Yang penting kalian kebayang dulu. Nanti pas praktikum saya ajarin codingannya. Kemudian setelah add first sama add last, kita remove first sama remove last. Jadi kayak gini tadi. Kalau kita nge-remove, misalnya kita itu nge-remove si Endah. Misalnya kita mau nge-remove si Endah. Yang pertama adalah head-nya kita pindah dulu ke Alda. Jadi head sama dengan kita mengakses Alda itu dengan cara kayak gini, head.next. Karena si Alda kan ada di setelahnya head. Kemudian setelah pointer ini terhapus, berarti si datanya Endah ini hilang dari linked list. Kayak gitu, gitu aja. Nah, akan jadi masalah kalau misalnya kita harus bikin remove last. Jadi misalnya ini datanya tinggal Alda, kemudian Hilwa, kemudian Intan, kemudian Trisha. Kalau kita itu pengen remove last, kita itu harus mindahkan kita harus mindahkan tail ini dari Trisha ke Intan. Gimana caranya? Ya kalau kita pakai double linked list, kita itu tinggal tail sama dengan tail.pref. Nah, bagaimana kalau single linked list? Ini nanti jadi PR-nya kita. Bagaimana caranya kita itu bikin fungsi yang bisa mengakses alamatnya si satu data yang ada sebelum tail. Kayak gitu. Itu dulu materi hari ini. Ini tugas teori, jadi ada 3 pertanyaan. Kalian bisa kerjakan di kertas kemudian di foto, tapi juga bisa dikerjakan di file doc atau PDF. Jawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan head dan tail. Kemudian jelaskan juga bagaimana cara menghubungkan satu elemen dengan elemen lain pada single linked list. Jelaskan menggunakan gambar. Kemudian yang ketiga ini agak mikir. Jelaskan bagaimana menyisipkan data pada linked list setelah indeks tertentu. Setelah itu buatlah pseudocode-nya. Jadi misalnya gini, untuk soal ketiga, kita punya data Alda, kemudian kita punya Hilwa, kemudian kita punya Intan. Nah, tadi itu kan kita itu punya nambahin Endah sama Trisha, Endah itu di depan, Trisha itu di belakang. Bagaimana kalau misalnya kita itu harus menyisipkan datanya Nabila gitu ya. Nabila ini harus ditaruh di belakangnya Hilwa. Berarti Hilwa.next kan Nabila, kemudian Nabila.next itu Intan. Bagaimana cara kalian menyiasati hal ini? Silakan dibikin uraiannya, gimana caranya, baru habis itu dibikin pseudocode-nya. Jangan jawab pseudocode doang, karena kalau pseudocode doang itu nggak paham juga. Daripada pseudocode doang, nilainya akan lebih tinggi kalau kalian itu cuman bisa uraiannya doang. Nggak apa-apa cuman bisa uraiannya, nggak bisa pseudocode,
tapi jangan ngasih jawaban sudokot doang tanpa uraian. Itu materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.